itunya. Oke. Oke. Ini dengan Pak Ul ya. Ya, pakai. Udah. Oke. Ya ulang lagi tuh. Ulang lagi lah. Ini dengan Bang Ul ya. Ya, Ul. Saya mau konsultasi nih Ya, konsultasi tentang apa? tentang nama saya, karir saya, perjodohan saya, terus masa depan saya nikah sama siapa, coba tolong dong. Coba perkenalkan diri kamu. Randy Rineta, Randy Rineta. tanggal 7 bulan Juli 1985. Oh, nggak perlu. Ngaruh. Oke. Nama tuh doa, ngaruh banget. Siap, udah Randy nama saya. Rineta. Ya, Randy Rineta. Randy Rineta. Oh, Ya, kalau Udah, dalam hal pergaulan dan jodoh sebenarnya itu gak ada masalah karena kamu orang yang open dalam bergaul, nggak tertutup. maksudnya dari open itu bagaimana contohnya? Ya maksudnya open itu kamu ketika ada orang asing kamu ingin membuka perkenalan, kamu dalam bergaul, dapat membawa. Oh, berarti bisa mendekati orang baru berarti kan? Ya, nah itu sebenarnya ada kesulitan. Nah, Ya, itu kesulitannya betul. hanya belum mendapatkan karakter yang cocok. Ya, itu Makanya fungsi konsultasi itu adalah mengarahkan kemana orang yang cocok buat kamu gitu. Ya, itu betul itu. Karir, pekerjaan. Kamu karir Ya, Randy Rinata, seorang yang berjiwa petualang dia. Ya, dalam segi apa nih petualangannya, Chef, kalau saya boleh tahu? kerjaan pun sebenarnya bagusnya dalam hal-hal seperti kayak traveling, hal-hal yang nggak terikat lah gitu. Perjalanan tuh seneng tuh, hal-hal apa gitu. Yang berbau sosial bagus, ekspedisi bagus, bawa mobil juga bagus kemana-mana lah. Nggak menetap dalam satu tempat kayak kantor itu kamu jenuh, nggak mau. Emang saya kerja lapangan, Nah, betul itu terus berarti. tuh lapangan. Dan kalau kerja pun nggak suka yang banyak diatur apa bosnya keras, bagusnya sih ya kerja freelance lah gitu. Gitu. Tapi kalau freelance tidak ada gaji. Hah? Kalau freelance kan tidak ada gaji. Ya kalau masalah freelance nggak ada gaji, kita harus mengandalkan skill. Oh ya, skill Skillnya udah ada. apa? Nah, kamu dalam hal ekspedisi bagus tuh. Misalnya kamu ngirim barang kan, kamu usaha pelan-pelan, punya temen link, usaha bisnis barang, tuh besar tuh penghasilannya. Walaupun freelance, penghasil lebih besar daripada orang kantoran. Lalu untuk kesehatan, kalau sering sakit-sakit nih, kalau kena hujan, Oh, itu apa kendala itu? kamu sakit-sakit Ya. kalau kena hujan. Pokoknya kalau telat makan, kena hujan aja di pala aja, pusing tuh. Kamu memang kalau dari karakter kamu banyak berpikir kamu terlalu kuat. Kadang kalau lagi banyak pikiran, kamu lagi fokus ke hal itu, jadi telat makan. Jadi ya jangan telat makan. Ya emang sih memang betul sering telat Istirahat makan. kamu cukup. Kadang kamu tidur kurang tuh, makanya kamu. Oh, tahu aja lu? Hah? Tahu aja lu? Tahu lah, makanya itu gunanya konsultasi di situ. Emang biasanya begadang sampai jam 2:30, emang kadang-kadang. Itu berapa jam sehari? Balik nongkrong biasanya paling lama itu jam 2. Jam 2 bangun jam 8. Jam 2 sampai jam 8, 5 jam ya? Iya. Tapi kan biasa siang udah tidur dulu di ada Ya, satu memang tempat. anjuran dokter tuh minimal tidur 6 sampai 8 jam lah, 8 jam lah gitu, siang tidur lagi. Kurang dari itu kepala pusing. Kalau efek tongkrongan itu emang mempengaruhi ya. Ya nongkrong itu mempengaruhi. Tapi kita kalau nongkrong sama orang bener sama orang sukses nggak apa-apa. Sama orang-orang nggak beres, ngobrol kemana-mana nggak ada gunanya, habis waktu. Nah, masalah temen nih, saya untuk menanyakan nih, teman saya kecanduan nih, maaf nih ya, bukan ngomong ya, kecanduan judi online. Oh iya. Setiap ada duit 20, 25 tetap di depo sama dia. Itu gimana cara buat ngilangin dia gitu? Kasian kadang-kadang dia buat ngerokok Nah. aja, buat makannya susah. Memang mindset itu. Apa sarannya tuh? Itu adalah suatu mindset yang ketika seseorang itu penasaran dan butuh uang, dia ingin menyisihkan uangnya untuk mendapatkan hal yang lebih gitu. Iya, Cuman kalau menang, kalau tidak. disayangkan judi online itu semua settingan bandar, itu bohongan. Cuman terkadang memang namanya hasrat atau nafsu ingin mendapatkan lebih dibutakan oleh sebenarnya dia tahu itu settingan. Iya, emang betul, Gitu. dia pernah ngomong. Dia menang sekali, tapi kalah 10 kali buat apa kan? Tapi otaknya ini masih terus gitu. Ya, Apa gimana cara bisa susah berubahnya? memang ya, salah satu-satunya Prabowo harus nutup judi itu, nggak salah presiden. Karena rakyat kita ini beda-beda karakternya. Banyak korbannya, nggak orang kecil, menengah, atas, kena semua tuh. Ya makanya untuk membatasi itu ya kita harus berpikir rasional lah, atau mendekatkan diri beribadah gitu. Hal-hal yang dilarang jauhi gitu. Ya memang banyak yang kena, nggak dia doang.
susah ya. Memang pemerintah tuh harus tegas untuk menutup. Enggak, itu. teman saya ini kasihan gitu loh. Maksudnya dia untuk makan rokoknya susah begitu. Gimana caranya? Bisa dikonsultasi nggak tuh? Ya caranya dia harus cari kerja yang bagus dan jauhi judi. Karena judi itu mau orang kaya, orang yang biasa juga habis semua hartanya, apa rumah dijual. Banyak orang bangkrut. Ya memang harus mendekatkan diri kepada Tuhan itu, beribadah dan taubat itu. Dia udah tua tapi susah tobat. Tapi kalau kita main nih kita dirusuin. Tapi kalau dia main kita nggak berani rusuin katanya. Udah diem aja. Mainnya masing-masing aja. Mainnya masing-masing yang dekat-dekat. Udah ganti topik jangan gitu. Enggak, itu masalah teman karena masalah percintaan, perjodohan. Saya lagi deket sama suami orang. Cuman suami orang ini sering ngeluh istrinya gitu. Nah, Suaminya sering ngeluh. istrinya sering ngeluh. Hah? Sorry, istri orang. Sering ngeluh sama suaminya, tapi dia masih bertahan sama suaminya. Itu gimana cara dia bisa lepasin suaminya? Apakah dia kena guna-guna atau dia Nama suaminya kena siapa? Fahrul? Nama lengkapnya? Saya lupa Harus namanya. tahu, kita harus tahu dulu pendekatan karakter pasangannya dan dia bagaimana, kekurangannya apa, mengapa hal itu terjadi. Kelihatan dari namanya dulu. Soalnya sering bikin tato galau mulu, tapi dia nggak berani ninggalin. Katanya takut suaminya nangis-nangis. Ya memang namanya pernikahan dari udah punya suami, semua itu kan pasti masalah itu ekonomi ya. Dan Tapi kan sering ngeluh mulu, tapi kalau kita bilangin, ya betul kelas kepala dia. ya sebenarnya hal-hal pribadi rumah tangga itu nggak perlu diomongin karena memang semuanya kerja keras. Mungkin ada masalah ekonomi dan kurang penghasilan buat anak, dan ketika ya memang dia nggak bisa ninggalin ya karena punya anak dari bapaknya dan masih bergantung. Nah, menurut Anda kira-kira dia bisa nggak ninggalin suaminya? Menurut Anda, Hah? dia katanya mau bertahan dulu sampai Lebaran ini. Maaf ya, kita bukan bahas masalah suku. Dan suku Minang kan anti kan kita orang tua itu apa namanya sih, ngasih kerjaan buat menantu ya. Rata-rata kan kalau Padang kan pihak cowok ngasih pekerjaan buat pihak cewek kan. Nah, ini kebalikannya. Udah saya bilangin begitu, apakah bisa gitu dia? Iya gini, ketika dia memang sudah bilang seperti itu dan sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang itu, mungkin karena kekerasan atau ekonomi, dan dia sudah memutuskan untuk pisah, ya nggak apa-apa. Cuman kalau belum bisa, ya gimana? Ya saya juga harus tahu karakter suami siapa namanya tuh. Masalahnya kenapa? Mungkin keras apa gimana, dia nggak suka lagi. Dan kalau masalah kerjaan ya nggak apa-apa, selagi itu halal, kerja apa aja mau dikasih sama siapa. Itu kan cuma budaya. Iya, oke, masalah itu. Cuman dia sering galau mulu, tapi kalau dibilangin galakan dia gitu. Itu caranya Kalau gimana masalah tuh? galau itu berarti masalah karakter nih. Nah, sekarang kalau kamu memutuskan untuk menikah dengan dia dengan karakter dia yang keras, sebaiknya jangan, cari lagi cewek yang baik yang mau dikasih tahu. Tinggalkan, Tinggalkan. musnahkan. Kalau orang itu udah keras, susah dikasih tahu, dia susah itu. Berarti dia buat status cuma buat Itu teman pesona namanya itu. pesona. Orangnya Oh, bagus itu. pamer itu. Kita nggak perlu ditanggepin ya gitu. Biar orang merasa kasihan sama dia. Nah, itu bahaya. Ntar korbannya bukan kamu aja, banyak itu. Ntar kamu dimanfaatin. Oke, benar, oke. Betul Saya, kan? saya setuju dengan itu. Nah, ya, Nah, jodoh saya nih, gimana kira-kira nih? Apakah saya bisa mendapatkan di tahun ini jodoh? Bisa nikah tahun ini? mengenai jodoh, kembali lagi kepada usaha kita masing-masing. Kita bergaul dengan siapa, kenal dengan siapa, orangnya baik bagaimana. Semua di tangan kamu yang memutuskan. Kedepannya kita nggak ada yang tahu. Nah, ketika kamu berikhtiar, berdoa, berusaha, dan bekerja keras, lalu kamu dipertemukan oleh Allah orang yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Siapa nama orang yang telah kamu kenal sekarang namanya? Oh, begitu. Gitu. Namanya siapa? Enggak, kira-kira dari insting lah, indera Enggak, keenam. itu meramal dosa. Kalau saya orangnya cuma bisa baca karakter. Dia baca karakter nih, kira-kira Nggak tahun bisa ini, mendahului takdir Allah. tahun ini saya bisa nikah nggak? Nggak tahu itu mah urusan kamu, mana tahu saya. Kan semua itu ada faktor ekonomi, karakter. Kalau belum terpenuhi, ekonomi belum, karakter yang cocok belum, jodoh yang tepat belum, ya nggak tahu kita. Nah, satu lagi teman saya nih, namanya Surya. Siapa? Surya, saya nggak tahu namanya soal baru kenal juga sih. Ya, yang tahu aja, yang nama lengkapnya aja. Kalau yang nggak tahu mah jangan. Oh, begitu. Harus tahu nama lengkap. Nah, teman saya namanya Sandi Kurniawan.
Nama lengkapnya Sandi Kurniawan. itu doang. Sandi Kurniawan Ginting. Sandi Kurniawan Ginting. Soalnya dia belum nikah, dia umur Dia berapa? orangnya 45. ini, privasinya kuat, nggak mau diketahui orang. Betul. Ya kalau dia mah masing-masing aja. Karena dia tipe orangnya nyaman dengan kesendirian. Iya, memang benar. Karakternya. Dan dia nggak mau ribet, makanya mungkin untuk saat ini belum mau nikah karena orangnya nggak mau terbebani dengan hal-hal lain. Makanya Apa orang- mungkin dia karena, maaf ya, kita bukan masalah bahas suku ya. Apakah dia karena orang Batak apa pernikahan nggak ada mahal? hubungan dengan suku, nggak ada itu nama itu ngebentuk doa. Kalau dia mau berubah ya ganti nama, kan karakternya berubah tuh. Nah karakternya udah begitu ya gimana susah. Nggak ada suku sama aja semuanya. Tanggal lahir juga nggak ngaruh. Nah, nama itu ngebentuk doa sesuai ada hadis Nabi tuh. Nama- Apa hadis nabinya? Ya sebaik-baiknya doa dan nama. Ketika ada sahabat Nabi yang namanya nggak bagus disuruh ganti nama tuh, ada hadisnya tuh, sahih itu. Karena semua ucapan atau nama itu adalah doa. Doa itu membentuk karakter dan diamini sama yang lainnya. Oke, sudah siap. Saya udah mengerti. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.